Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ataupun selamat malam anak-anak untuk yang semester sore. Hari ini kita masih bisa di kesempatan untuk bertatap muka melalui daring, melalui rekaman video, juga bisa berbagi ilmu tentang praktikum kimia farmasi. Pada percobaan hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa identifikasi dan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh senyawa-senyawa golongan alkaloid, yaitu senyawa isoniazid INH, kemudian ada antalgin atau metampiron, dan yang terakhir nanti menggunakan sampel teofilin. Seperti yang kalian lihat pada percobaan kalian, nanti untuk sampel isoniazid ya sampai dengan teofilin nanti akan kita cobakan dengan berbagai reagen. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama saya akan mulai dengan sampel isoniazid terlebih dahulu atau INH. Pada uji yang pertama yaitu melihat kelarutan bahan isoniazid dengan pelarut aquades atau air. Baik, saya ambil beberapa serbuk ya dari isoniazid. Ini saya ambil beberapa serbuk isoniazid. Kemudian saya tambahkan aquades. Setelah itu saya aduk ya. Dikocok boleh, ini diaduk juga boleh, biar cepat saya aduk. Hasilnya menunjukkan bahwa semua serbuk isoniazid, serbuk putih isoniazid itu larut sempurna ke dalam aquades. Larut sempurna ke dalam aquades. Nanti tinggal kalian lihat di teorinya berapa kelarutan isoniazid dengan aquades, apakah sepersekian bagian atau larut sempurna. Itu nanti dapat ditulis di data pengamatan secara hasil teoritis ya, kelarutannya berdasarkan di Fi ataupun dengan literatur yang lain terhadap aquades. Selanjutnya larutan ini langsung saya uji lakmus ya, tidak saya timbang, langsung saya uji dengan lakmus. Saya gunakan lakmus merah terlebih dahulu. Saya masukkan ke dalam larutan isoniazid. Oke. Dari larutan merah ya sudah mulai membentuk sedikit warna biru karena tadi yang saya masukkan tidak terlalu banyak. Oke, ini dari yang semula merah mulai terbentuk warna biru di daerah pinggir ya. Ini mulai terbentuk warna biru di daerah pinggir. Kita bisa diamkan sampai nanti terbentuk warna biru sempurna. Ini saya diamkan dulu. Juga saya berikan lakmus biru untuk memastikan apakah tetap berubah jadi warna biru atau justru berubah jadi warna merah gitu ya. Apakah dia tetap bersifat basah ataukah justru berubah menjadi bersifat asam. Ini saya masukkan semuanya merah dan biru. Saya tunggu saja biar hasilnya terbentuk dengan baik. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya adalah Mayer. Nah, yang tadi ini sebenarnya sudah mulai biru anak-anak. Baik merah maupun biru semuanya membentuk warna biru. Sebenarnya sudah mulai membiru. Ini. Jadi boleh pakai data ini saya tunjukkan ya, warnanya sudah mulai membiru meskipun tidak sempurna semuanya biru. Tapi ada bagian dari sisi larutan ini pada tabung reaksi sudah menunjukkan warna biru. Dengan demikian maka isoniazid bersifat basah karena di dalam isoniazid strukturnya itu mengandung atom nitrogen atau gus amina. Baik, saya lanjutkan dengan reagen berikutnya yaitu Mayer. Saya ambil beberapa serbuk isoniazid ya. Kemudian ditambahkan dengan Mayer. Begitu baru saya tambahkan dengan HCl. Harusnya berbentuk warna kuning. Saya tambahkan Mayer dulu.
dengan mayer saja tanpa HCl sudah mulai warna kuning bening. Ya, ini masih mayer saja. Ini masih larutan mayer. Semua serbuk isoniazid larut sempurna membentuk larutan mulai kuning bening. Kita coba tambahkan dengan HCl. HCl yang saya gunakan adalah HCl 0,5N. Larut lagi, lebih sempurna larutannya, ya. Tapi di sini tidak terbentuk endapan berwarna kuning, tapi larut sempurna. Ini larut sempurna, ya, larutannya bening. Tadi yang sebelumnya dengan mayer saja itu sudah mulai larutan kuning, tapi tidak endapan kuning. Tapi di sini yang dengan HCl ya mulai larut sempurna. Kita lihat nanti apakah kita diamkan dulu, apakah nanti terbentuk endapan ataukah tidak terbentuk endapan. Ya, secara teoritis memang harusnya terbentuk endapan warna kuning. Oke. Ini yang tadi ya, Mas, sehingga tetap biru ya. Oke, nah saya lanjutkan berikutnya, yaitu dengan bocardat. Isoniazid ditambahkan dengan bocardat. Oke, baik. Sebelum ke bocardat, saya coba ubah ya. Saya mohon maaf, saya ralat ya. Sebelum ke bocardat, saya coba karena tadi itu mayer, saya menggunakan HCl yang 0,5M, 0,5M. Saya coba dengan HCl yang lebih pekat, yaitu 2M. Kemudian juga saya ubah. Jadi saya tambahkan HCl dulu, baru saya tambahkan dengan mayer ya. Oke, saya coba dulu. Jadi ini endapannya, serbuknya. Saya tambahkan HCl 2M, tapi saya HCl kan dulu serbuknya. Dengan HCl yang pekat, nah langsung berubah jadi warna kuning. Ini HCl yang pekat, si isoniazid langsung berubah jadi warna kuning, larutan kuning keemasan ya. Kemudian baru saya tambahkan dengan mayer. Apakah berubah hasilnya seperti daripada yang barusan? Kita coba. Larutannya bening kuning bening dibandingkan yang awal ya. Ini berbeda sekali, larutannya ini tidak berwarna, ini menjadi kuning bening. Nah, perbedaannya pertama adalah saya menggunakan HCl yang lebih pekat, yaitu 2M. Kemudian saya tambahkan HCl dulu, baru saya menggunakan mayer. Ternyata menghasilkan perubahan warna yang berbeda. Ya, jadi yang dipakai adalah yang 2M. Saya pakai yang lebih pekat untuk menghasilkan warna kuning. Kemudian mayer juga menambahkan warna kuning, namun bedanya masih belum terbentuk endapan ya. Tapi sudah warna kuningnya sudah terbentuk. Selanjutnya untuk isoniazid saya menggunakan bocardat. Saya masih menggunakan HCl yang 2M saja, karena saya harap dengan reagen yang lebih pekat hasilnya juga lebih berbeda dengan yang lebih encer ya. Kalau encer kadang tidak bereaksi atau kurang besar konsentrasinya untuk membuat isoniazid mengalami reaksi dengan reagen-reagen seperti bocardat maupun dengan reagen-reagen yang lain. Oke, saya tambahkan HCl. Tiga tetes ini dengan HCl 2M.
larutannya kuning, ya, larutan kuning. Sebagian besar larut sempurna, ini bagian besar larut sempurna, larutannya warna kuning. Kemudian baru saya tambahkan dengan reagen bau cardat, warnanya merah, bau cardat ini. Harapannya apa? Dibentuk endapan berwarna coklat. Ketika juga ditambahkan dengan alkohol, ya, ada alkoholnya seharusnya. Kita coba yang ini baru alkohol. Ini merah sekali, ya. Ditambah dengan Mayer. Nah, ini larutannya tetap kuning, tapi tidak bentuk endapan coklat, ya. Larutannya berwarna kuning. Bagaimana kalau kita tambahkan dengan alkohol? Semuanya tambahkan Mayer, berkali-kali saya tambahkan Mayer, 2 tetes. Larutan Mayer langsung menghilang, bentuk warna kuning, jadi kuning bening. Jadi yang semula adalah merah seperti merahnya betadine, merah kecoklatan, langsung berubah menjadi warna kuning bening. Ketika saya tambahkan etanol, nah ini saya masih cari etanol dulu. Kita lihat apakah berbeda antara penambahan etanol di belakang ataukah harus etanolnya di awal. Oke, nah ini larutannya masih berbentuk larutan berwarna kuning bening, ya. Ya, ini cirinya membentuk larutan berwarna kuning bening. Oke, mirip sama seperti yang miliknya siapa tadi? Mayer. Oke, baik. Harusnya di situ terbentuk endapan berwarna coklat, ya, yang larut dalam alkohol berlebihan. Nah, tapi yang kita lakukan tadi dengan bertambahan bau cardat saja, dia sudah larut kuning, kemudian ditambah dengan alkohol, larutnya tetap warna kuning. Ini menuju ke hijau sekarang. Dari kuning sekarang mulai kuning ke hijauan. Oke, tapi menunjukkan memang benar-benar adanya perubahan warna yang menandakan adanya reaksi, meskipun berbeda dengan teorinya. Perbedaan itu salah satunya dapat disebabkan karena saya menggunakan HCl yang lebih pekat, yaitu 2 molar. Baik, saya lanjutkan lagi berikutnya, yaitu dengan NaOH. Ya, dengan NaOH. Untuk NaOH saya belakangan, saya karena tidak membawa korek, ya, nanti saya karena dipanaskan dulu, saya belakangan saja langsung dengan FeCl3 biar lebih cepat. Jadi isoniazid saya tambahkan dengan FeCl3 untuk penegasan. Kalau yang NaOH karena saya tidak bawa korek, jadi menunggu laborannya banyak korek. Nah, oke. Langsung saya tambahkan dengan FeCl3. Yang lainnya saya pindahkan lagi. Oh, cardatnya sudah, HCl juga sudah. Ditambah dengan FeCl32m. Apakah yang terjadi? Kita lihat, ini jadinya kalau di literatur jadi kuning jingga, ya, bener sih ini. Ini tidak tahu, ini karena pekat sekali, ya. Arahnya ke hijau atau kuning jingga. Kalau di dalam tabungnya, di pinggir-pinggir tabung itu hijau pekat, ya, hijau tua sekali menuju ke coklat. Ini hasilnya antara FeCl3 dengan, nah ini dengan kalau di dinding-dindingnya ini hijau jingga kalau di dindingnya. Tapi kalau di larutannya karena pekat sekali jadi kelihatan agak hitam, ya. Ini adalah penambahan FeCl3 dengan isoniazid. Jadi terbukti benar-benar terjadi reaksi. Selanjutnya dengan Velin A dan Velin B. Isoniazid ditambah dengan Velin A dan Velin B.
bubuk isoniazid saya tambahkan dengan valine A dan valine B dengan perbandingan yang seharusnya sama ya, karena valine A dan valine B harus menggunakan perbandingan yang sama. Kita lihat dengan valine A terlebih dahulu nanti dicampur dengan valine B. Valine A berwarna biru. Ketika isoniazid ditambah dengan valine A dulu, warnanya menjadi hijau lumut, larutan berwarna hijau lumut, kelihatan dari sini ya, berwarna hijau lumut. Kemudian saya coba ditambah dengan valine B, baru saya masukkan valine B-nya. Nah, baru terbentuk warna biru ya, kelihatan ya, birunya bagus sekali. Jadi berwarna biru tua. Oke, benar, berarti bereaksi ya antara valine A dengan valine B ditambah dengan sampel isoniazid. Baik. Selanjutnya yaitu dengan KMNO4 ya. Untuk yang lainnya kayaknya tidak perlu, sudah cukup mewakili bahwasanya sampel ini isoniazid sudah teridentifikasi, berarti ini benar-benar isoniazid. Diuji dengan berbagai reagen baik pendahuluan maupun beberapa penegasan, sudah menghasilkan uji positif. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwasanya senyawa ini adalah senyawa isoniazid dan banyak menghasilkan reaksi-reaksi yang sesuai dengan teori. Di sini ada beberapa yang tidak sampai menghasilkan sesuai dengan teori. Baik, ini KMNO4 ungunya langsung menghilang menjadi warna coklat. Saya terusin lagi ya, jadi ini warnanya ungu langsung menjadi warna coklat larutannya, berarti ungunya benar-benar menghilang, betul. Berarti ada sifat reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi antara KMNO4 dengan isoniazid ya. Karena KMNO4 bersifat reduktor dengan KMNO4 yang bersifat oksidator ya, macam-macam ya. KMNO4 ini nanti mengalami reduksi, ini mengalami oksidasi. Baik, ini menjadi warna coklat. Dengan iodium saya kira mungkin hasilnya juga akan sama, jadi tidak saya kerjakan. Itu tadi beberapa uji identifikasi sifat-sifat fisik maupun kimia senyawa isoniazid bagian dari golongan alkaloid. Sebentar lagi kita akan lanjutkan untuk identifikasi senyawa golongan alkaloid lainnya, yaitu metampiron atau antalgin.